Oke, selamat datang di PT Rifan Finance Indo Berjangka. Langsung aja nih, kita akan bahas materi training kelas online. Yang pertama, kita akan bacakan dulu company profile dari PT Rifan Finance Indo Berjangka. PT Rifan itu apa sih? PT Rifan adalah perusahaan jasa keuangan non-perbankan dan sudah berdiri sejak tahun 2000 dan langsung mendapatkan lisensi dari pemerintah di tahun 2000 juga, serta termasuk ke dalam salah satu bagian dari Bursa Berjangka Jakarta atau disingkat dengan BBJ. Oke, nah di sini digarisbawahi ya bahwa kami ini perusahaan jasa keuangan non perbankan. Yang dimaksud jasa keuangan non perbankan adalah kami ini bukan bagian atau anak cabang dari bank-bank konvensional, ya. Oke, nah di sini kita akan bahas juga nih persamaan dan perbedaan dari perbankan dan non perbankan. Untuk persamaannya, mereka ini sama-sama memberikan fasilitas atau pelayanan kepada klien. Untuk perbedaannya, perbankan ini dinaungi oleh Kementerian Keuangan atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mereka diawasi oleh BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Memiliki berbagai macam produk, diantaranya tabungan, KTA, kartu kredit, deposito, dan reksadana. Dan dananya mereka dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu untuk yang perbankan. Untuk di non-perbankan, kami ini dinaungi oleh Kementerian Perdagangan dan diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Memiliki berbagai macam produk, diantaranya komoditi yang terbagi menjadi dua, ada hasil alam dan hasil tambang, dan dananya dijamin oleh LKBI, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Itu untuk yang non perbankan. Nah, di sini keduanya punya fungsional masing-masing. Kalau di perbankan, mereka fokusnya untuk penyimpanan dana. Untuk di non perbankan, biasanya lebih fokus ke pengembangan dana. Oke, nah di sini mungkin masih bertanya-tanya, PT Rifan itu sudah legal atau belum sih? Di sini udah pasti PT Rifan itu sudah legal karena kami sudah memiliki acuan hukum terkait legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi, dan ada revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya. Berarti yang masih bingung, udah pasti PT Rifan ini sudah legal. Oke, nah tadi kita juga udah bahas kalau kita ini dinaungi oleh Kementerian Perdagangan. Oke, dan diawasi oleh Bapepti nih, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, di sini Kementerian Perdagangan mengutus suatu kelembagaan negara yaitu Bapepti yang tugasnya memberikan perizinan atau legalitas, mengawasi audit dan sebagai regulator hukum. Oke, di sini regulator hukum yang dimaksud adalah Bapepti ini bukan lawyer atau pengacara kita, tapi dialah yang akan menindak kita jikalau kita melakukan tindakan pidana atau menyeleweng. Jadi Bapepti inilah yang akan mengusut atau mencabut legalitas perusahaan-perusahaan pialang. Nah, di sini sebenarnya PT Rifan itu tidak menjual produk tok. Oke, di sini Rifan itu hanyalah penyedia sistem perdagangan alternatif yang nantinya menjadi jembatan si klien untuk bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Bursa Berjangka Jakarta di sini adalah tempat untuk melakukan transaksi atau pasar, atau marketnya. Jadi marketnya itu atau pasarnya itu di Bursa Berjangka Jakarta. Di sini PT Royal Asset Indo adalah yang memproduksi semuanya. Berarti di sini Rifan hanya menyediakan sistem. Oke, udah pasti tahu sistem ya. Yang dimaksud sistem mungkin kalian tahu perusahaan e-commerce. Tuh, kalian pasti tahu perusahaan e-commerce. Atau dianalogikan ceritanya saya mau beli lipstick di Sephora, harganya 500.000. Tapi kalau di salah satu aplikasi perusahaan e-commerce mungkin harganya cuma 400.000. Mungkin ceritanya mereka ini lagi 10-10 atau 20-20 gitu ya. Kalau cewek-cewek udah pasti nih lebih milih di e-commerce ya, di aplikasi ini karena harganya lagi diskon gitu ya. Berarti di e-commerce ini yang menyediakan sistem untuk menjadi jembatan saya dengan si Citra Shop untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka. Oke. Nah, pernah nggak sih perusahaan e-commerce ini mengeluarkan produk atau launching produk? Udah pasti nggak pernah ya. Yang mereka sediakan hanyalah sistem yang tadi jembatannya untuk saya bertransaksi dengan Citra Shop. Di sini tadi juga kita udah bahas bahwa yang menjamin dana nasabah kita adalah LKBI atau Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Kalau perusahaannya sudah legal, pasti sudah distandarisasi oleh LKBI untuk mempunyai yang namanya segregated account atau rekening terpisah, di mana nantinya dana nasabah itu akan dikip oleh LKBI dan disimpan di segregated account ya.
Oke, nah di sini produk yang disalurkan oleh PT Rifan salah satunya ada komoditi yang terbagi menjadi dua, ada hasil alam dan hasil tambang. Kalau hasil alam ada kopi, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Kalau hasil tambang ada emas, nikel, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Juga ada indeks atau saham yang ada di dua negara. Ada di Hong Kong dan Jepang. Kalau di Hong Kong kita biasa sebut Hang Seng, kalau di Jepang kita biasa sebut Nikkei. Kalau di Hong Kong ada 50 perusahaan, kalau di Jepang atau di Nikkei ada 225 perusahaan. Juga ada forex atau pertukaran nilai mata uang. Ada euro to dolar, Aussie to dolar, pound sterling to dolar, dolar to Swiss franc, dan dolar to yen. Oke. Nah, di sini kita akan bacakan dulu nih sejarah perdagangan berjangka di Indonesia. Awal mula tahun 1992, pemerintah memberikan keleluasaan khusus bagi swasta untuk mendirikan bursa. Di tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 cikal bakal berdirinya bursa di Indonesia, di mana bursa yang ada harus sah atau sesuai dengan undang-undang dan mendapatkan izin dari Bapepti. Di tahun 2000, Bursa Berjangka Jakarta ini resmi mendapatkan izin dari Bapepti dan melakukan operasional perdagangan berjangka pertama kali pada 15 Desember tahun 2000. Produk pertamanya yaitu kopi Robusta dan Olein. Di tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 merevisi pembaharuan terkait aturan dan sistem perdagangan berjangka komoditi beserta penjamin dana oleh LKBI di segregated account. Adapun syarat untuk dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka Jakarta yaitu dengan memiliki account atau rekening yang tersedia di segregated account ya. Syarat pembukaan rekening yang ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta adalah sebesar 10.000 US dollar dan adapun rates yang dapat digunakan adalah USD tetap mengikuti kurs dolar. Untuk yang memakai DR, ketetapan 1 dolarnya itu yaitu 10.000. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Mutia, di mana kita akan membahas fasilitas dan profesionalnya PT Rifan. Oke, yang pertama kita akan bahas masalah fasilitas dan pelayanan yang tersedia di PT Rifan Finance Indo Berjangka. Yang pertama kita bisa lihat kita punya yang namanya registrasi online. Nah, registrasi online ini diberlakukan untuk calon-calon nasabah yang akan bergabung bersama kami, di mana registrasi online ini sudah berbentuk aplikasi yang sudah bisa diakses atau di-download di Play Store atau App Store. Yang kedua, kita punya yang namanya online trading dan demo account. Online trading dan demo account ini adalah sistem perdagangan alternatif yang nantinya ini adalah jembatan bagi si klien untuk dapat bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta, di mana online trading ini sama kok, sudah berbentuk aplikasi yang nama aplikasinya adalah Trade Pro yang sudah tersedia di Play Store. Yang ketiga kita punya yang namanya fleksibilitas transaksi. Keempat kita punya yang namanya pelaporan transaksi. Kelima kita punya yang namanya rekening terpisah, di mana di rekening terpisah ini kita telah bergabung bersama 4 bank konvensional, yakni adalah BCA, Mandiri, BNI, CIMB Niaga, di mana keempat bank ini sudah distandarisasi resmi oleh pihak Bapepti. Dan yang terakhir, kita punya yang namanya penarikan dana atau withdrawal. Nah, withdrawal ini atau penarikan dana ini bisa diajukan dalam kurun waktu 2day+1. Jadi ngajuin hari ini, akan cairnya besok. Selanjutnya, kita punya beberapa orang-orang profesional yang ada di PT Rifan Finance Indo Berjangka Bandung. Yang pertama kita punya Research and Development, di mana Research and Development ini tugasnya akan menjadi tim risetnya perusahaan. Nah, biasanya apa aja sih yang diriset oleh pihak Research and Development? Yang pertama, biasanya mereka akan meriset beberapa kegiatan ekonomi dan bursa saham di beberapa negara terkait. Oke, lanjut yang kedua, tugasnya dia akan memberikan pengumuman dan berita. Nah, biasanya ini akan keterkaitan dengan pembahasan tim riset yang tadi. Setelah dia meriset, dia akan memberikan pengumuman dan berita kepada pihak seluruh karyawan yang bekerja di PT Rifan. Yang ketiga, nantinya dia akan membuatkan analisis fundamental dan teknikal, serta nantinya yang terakhir dia akan membuatkan portal news yang akan di-share di websitenya PT Rifan. Selanjutnya, kita punya wakil pialang berjangka, di mana wakil pialang berjangka ini adalah karyawan resmi kita, tapi dia mendapatkan lisensi khusus dari pihak Bapepti. Nah, tugasnya apa? Tugasnya tentunya akan mewakili pihak Bapepti untuk mensosialisasi kepada pihak klien, serta mengedukasi kepada pihak klien juga, beserta yang terakhir, membantu
dalam segi administrasi pihak klien. Tadi sempat disinggung bahwa registrasi online itu bisa dilakukan di mana saja, tapi tetap harus didampingi oleh pihak profesionalnya PT Rifan. Nah, di mana pihak profesional yang mendampingi administrasi atau registrasi online ini adalah pihak wakil pialang berjangkanya. Oke, setelah ini kita akan langsung membahas job description dan benefit di PT Rifan Finance Indo Berjangka Bandung, di mana kita sedang menyediakan 5 lowongan pekerjaan terdiri dari 2 divisi, yaitu adalah operational staff dan business development. Oke, jadi dari kelima ini kalian nanti bisa tahu mana aja yang masuk ke operational staff dan mana aja yang masuk ke business development. Maka dari itu kita akan langsung membahasnya. Oke, nah yang pertama yang sedang dibuka oleh operational staff yakni adalah administrasi GA ya. Administrasi GA ini nantinya job description-nya akan melakukan pengumpulan, pencatatan serta pelaporan semua jenis data laporan yang berkaitan dengan operasional atau perjalanan di perusahaan. Oke, lalu mengatur jadwal dan agenda kantor serta nantinya akan melakukan surat menyurat baik di pihak internal maupun eksternal. Oke, lalu juga nantinya dia akan melakukan approval atau persetujuan dari direksi. Untuk kualifikasi yang diminta oleh pihak perusahaan ya, pria baik wanita itu dipersilahkan pendidikan wajib minimal S1 jurusan administrasi perkantoran, berkemampuan mengelola berkas perusahaan, bertanggung jawab, teliti dan sabar, serta dia harus bisa mengoperasionalkan komputer. Tapi kita minta kalian yang harus paham tentang pelaksanaan Visio dan Outlook, serta yang terakhir kita minta kalian untuk berbahasa Inggris di speaking dan di writingnya. Yang kedua yang masih tetap dibuka oleh pihak operational staff yakni adalah HRN trainer. Nah, untuk job description-nya HRN trainer ini nanti dia akan melakukan orientasi pengembangan dan training, perencanaan, pengembangan dan pengimplementasian dari strategi pengelolaan dan pengembangan SDM, lalu evaluasi kinerja karyawan, menangani whistleblowing, kecurangan atau pelanggaran terhadap perusahaan. Serta untuk kualifikasi yang diminta perusahaannya, pria wanita dipersilahkan usia maksimal 25 tahun, berpendidikan minimal S1, tapi kita utamakan yang jurusan psikolog dan manajemen SDM. Lalu dia harus aktif, dapat berkomunikasi dengan baik, bekerja sama bersama tim, memiliki analisis thinking, problem solving, training, coaching, serta memiliki kemampuan administratif, serta harus berpenampilan menarik dan harus siap ditugaskan di luar kota. Nah, yang terakhir yang sedang dibuka oleh operational staff yakni adalah operational leading, yang dimana job description-nya yaitu dia nanti akan maintain sistem baik di software maupun hardware ya, melaksanakan troubleshoot network, handling sosial media perusahaan dan menangani web CEO. Oke. Dan nantinya juga dia akan membantu mereka beberapa pelaporan transaksi yang nantinya akan diberikan kepada pihak nasabah. Oke, lanjut untuk kualifikasi yang diminta ketika untuk meng-apply ke operational leading, yaitu pria wanita usia maksimal 25 tahun, berpendidikan wajib S1 teknik informatika atau sistem informatika, wajib memahami CEO, memahami sosial media, update perkembangan teknologi, dan memiliki kemampuan administratif. Oke, selanjutnya kita akan membahas job apa aja yang dibuka oleh pihak business development. Yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa kita sedang membuka untuk public relation, di mana PR ini nantinya job description-nya akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hubungan baik antara customer dengan perusahaan, melakukan strategi bisnis dan riset pasar, serta nantinya dia akan melakukan penggalian database. Oke. Lalu untuk kualifikasi yang diminta oleh perusahaan, pria maupun wanita itu silahkan berpendidikan minimal D3 atau S1 ilmu komunikasi, lalu berpengalaman sebagai PR di event skala besar, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, aktif, dan dapat bekerja sama bersama tim. Oke, yang kedua yang sedang dibuka oleh business development yaitu adalah business consultant. Nah, business consultant ini nantinya dia akan melakukan atau membuat agenda meeting antara klien dengan WPB, serta nantinya dia akan melakukan atau mempersiapkan, mengatur dan mengelola data meeting fundamental baik pun teknikal. Lalu nantinya juga dia akan bertanggung jawab terhadap data customer perusahaan, memberikan saran terkait transaksi, serta memberikan informasi terkait berita, update harga, produk berkualitas guna membantu fleksibilitas customer dalam melakukan yang namanya transaksi. Serta kualifikasi yang diminta oleh perusahaan yakni adalah pria wanita, berpendidikan minimal SMA atau SMK,
atau mungkin di sini ada beberapa kalian yang merasa masih kuliah karyawan, itu diperbolehkan. Untuk yang fresh graduate, kita anjurkan kalian untuk masuk ke bisnis konsultan. Dan yang terakhir, di jenjang karir tertentu kita tetap membutuhkan yang namanya D3 atau S1, oke? Kenapa kita tetap membutuhkan untuk D3 atau S1? Karena nantinya kita akan menciptakan WPB baru, dimana untuk syarat menjadi seorang WPB atau wakil pialang berjangka ini, dia berpendidikan minimal harus D3 atau S1, ya. Bekerja sebagai seorang bisnis konsultan dan telah menghandle klien selama 3 bulan minimalnya, oke? Oke, kita akan lanjutkan untuk membahas masalah peraturan yang ada di perusahaan ini. Bahwasannya jam operasional kita akan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tentunya kita akan bekerja dari Senin sampai Jumat, di mana Sabtu dan Minggu bisa dipastikan libur. Nah, untuk cara berpakaian, saya akan memberitahu bahwa cara berpakaian di perusahaan ini dari Senin sampai Selasa itu kalian wajib memakai office look, yang tentunya dari atas sampai bawahnya harus serasi dan harus bisa dipakai untuk ke kantor. Lalu untuk di hari Rabunya kalian diminta untuk memakai baju batik, tetap rapi ya untuk bawahan dan sepatunya. Lalu di hari Kamis kalian akan mendapatkan seragam, tapi karena seragam ini diproduksinya oleh pusat 6 bulan sekali, maka dari itu kalian jikalau belum mendapatkan seragam, kembali lagi ke office look. Dan di hari Jumatnya kalian diminta untuk memakai baju kotak-kotak. Nah, kotak-kotak di sini kalian tidak perlu lagi memakai kotak-kotak kemeja resmi, kalian bisa memakai kemeja yang lebih santai dan celana, atau mungkin bagi wanita yang memakai rok, silahkan pakai celana atau rok berbahan jeans, dan kalian diperbolehkan untuk menggunakan sneakers di hari Jumat. Kami juga minta kalian tetap menjaga attitude, etos kerja dan budaya kerja perusahaan, serta kita juga minta kalian untuk tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hubungan baik perusahaan ini. Selanjutnya, kita akan membahas masalah benefit yang nantinya kalian akan mendapatkan setelah diterima di perusahaan kami. Yang pertama, kalian akan mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, lalu akan mendapatkan tunjangan jabatan, serta nantinya akan mendapatkan tunjangan hari raya. Lalu kalian juga akan mendapatkan hak cuti reguler, di mana hak cuti ini akan mendapatkan 12 hari per 1 tahun. Oke, nah setelah itu, jika kalian sudah masuk ke masa 3 tahun bersama kami, maka kalian akan mendapatkan hak cuti 24 hari selama 1 tahun. Oke, lalu kalian juga nantinya akan mendapatkan hak cuti khusus seperti cuti melahirkan, cuti ibadah. Lalu kalian juga nanti akan mendapatkan jenjang karir, best employee, dan bonus. Oke. Dari benefit yang telah dijelaskan tadi, bahwa di akhir kita menyebutkan kita memiliki jenjang karir, best employee, dan bonus. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa sampel karir dari 2 divisi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sampel karir di operational staff, di mana saya mengambil sampelnya dari divisi saya sendiri, yaitu HR. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2010 mengawali karir sebagai staff atau supporting di divisi HR. Dan 2 tahun kemudian barulah naik sebagai senior staff atau leader. Di tahun ketiga bekerja barulah dipersiapkan sebagai seorang trainer. Di tahun keempat mendapatkan promosi sebagai supervisor HR and trainer, dan pada tahun kelima atau di 2015 bekerja barulah diangkat sebagai manajer HR and trainer. Akan tetapi dari 2015 sampai ke 2019 jabatan atau level jabatan ini stuck tetap menjadi manajer HR and trainer. Jadi karena sistem karirnya statis, peluangnya tetap ada, hanya saja berdasarkan kebutuhan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa kita memiliki jenjang karir di business development, dan jenjang karir yang paling cepat di business development adalah seorang business consultant. Kenapa begitu? Karena sistem karir mereka dinamis dan memiliki 9 jabatan jenjang karir dengan masa promosi per 3 bulan sekali, atau biasa kita sebut dengan per kuartal. Promosi jabatannya terhitung dari kuartal 1, yakni bulan Januari sampai ke bulan Maret, kuartal 2 April sampai Juni, kuartal 3 Juli sampai September, dan kuartal 4 Oktober sampai Desember. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana jenjang karir yang dimaksud. Oke, kita bisa lihat bahwa di sini kita punya seorang bisnis konsultan. Ketika dia sudah 3 bulan bekerja dan mendapatkan jenjang karir atau lolos promosi, maka dia akan dinaikkan sebagai seorang senior bisnis konsultan. Lalu 3 bulan bekerja lagi dan dia lolos promosi, maka dari itu dia akan naik sebagai business manager.
3 bulan mendatang lagi dia lolos promosi, maka dia akan naik sebagai senior business manager. 3 bulan mendatang lagi dia lolos promosi, maka akan naik sebagai executive manager. 3 bulan lagi dia lolos promosi, maka dia akan naik lagi sebagai senior executive manager. Lalu 3 bulan mendatang dia lolos lagi, maka akan dinaikkan sebagai vice branch manager. Lalu 3 bulan kemudian jika dia bisa lolos promosi lagi, dia akan naik sebagai senior vice branch manager. Dan pada akhirnya di puncak karirnya yaitu akan menjadi seorang branch manager atau biasa dikenal dengan kepala cabang. Dan inilah beberapa pendapatan atau penerimaan basic allowance. Di setiap kenaikan jabatan akan ada kenaikan penerimaan basicnya. Oke. Lalu kita bisa lihat sendiri ya bahwa untuk best employee di business development itu ada beberapa. Tapi yang memang sangat disenangi dan sangat dicintai oleh karyawan-karyawan yang ada di PT Rifan adalah reward trip ke luar negeri. Karena di setiap akhir kuartal, best employee ini akan diterbangkan atau mendapatkan trip ke luar negeri. Yaitu terhitung jika dia lolos atau dia mendapatkan best employee di kuartal 1, dia akan pergi ke Turki, kuartal 2-nya akan pergi ke Jepang, kuartal 3-nya akan pergi ke Dubai, dan kuartal 4-nya akan ke Korea Selatan. Siapa sih yang gak pengen pergi trip ke luar negeri gratis tanpa ada biaya apapun? Bahkan nanti pihak perusahaan akan memberikan paket money dari perusahaan secara gratis. Lalu yang terakhir di sini kita punya yang namanya skema komisi. Kalian bisa lihat sendiri di mana kita punya yang namanya unit transaksi dan pengkalian skema. Nah, unit transaksi ini adalah unit-unit yang dihasilkan oleh pihak klien atau nasabah yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Maka kita bisa lihat di sini kita punya pengkalian atau bonus yang akan didapatkan oleh pihak seorang bisnis konsultan. Jika dia melakukan transaksi dari 1 sampai 50 unit transaksi, maka si bisnis konsultannya akan mendapatkan $15 per satu unitnya. Jika dia melakukan atau nasabahnya melakukan 51 sampai 100 unit transaksi, maka akan dikalikan $16. 101 sampai 150 unit transaksi akan dikalikan $17. 151 sampai 200 unit transaksi maka akan dikalikan $18. 201 sampai 250 unit transaksi maka akan dikalikan $16, dan 250 sampai unit transaksi yang tidak terbatas akan dikalikan $20. Tapi memang maksimalnya hanya pengkaliannya sampai $20. Oke, jadi kita bisa bayangkan berapa penghasilan yang akan didapatkan oleh setiap bisnis konsultannya. Supaya terbayang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur pengkaliannya. Oke, contoh di sini ada satu bisnis konsultan yang sudah menghandle satu klien, maka satu klien itu akan disebut satu account. Nah, dari satu account ini, contoh transaksi pertamanya menghasilkan 1 unit yang profit, transaksi keduanya menghasilkan 1 unit profit juga, transaksi ketiganya menghasilkan 1 unit yang profit juga. Totalnya menghasilkan 3 unit dalam sehari. Maka perhitungannya 3 unit kita kalikan 20 hari kerja menghasilkan 60 unit. Di 60 unit ini kita akan kalikan $16. Mengapa $16? Karena 60 unit ini sudah melebihi batas dari 51 unit transaksi. Maka dari itu kita akan mengkalikannya sebesar $16. Jika kita kalikan 60 unit dikali $16, maka akan menghasilkan 960 unit, atau jika kita rupiahkan sebesar 9.600.000. Nah, itulah besaran penghasilan yang dihasilkan oleh seorang bisnis konsultan. Dan ini adalah perhitungan komisi. Oke,